Selamat siang Pak Fian. Saya minta waktunya sebentar. Bisa Pak Fian? Ada sesuatu yang ingin saya omongin. Siang Bu Heti, Alhamdulillah Bu Heti, pada kesempatan ini saya sedikit longgar Bu Heti, bahwa saya nanti jam-jam di awal sudah saya laksanakan, di jam akhir hanya di ekstra saja, jadi saya masih ada kesempatan. Gerangan Bu Heti sepertinya tidak dalam hal yang biasa. Panjenengan sepertinya ada sesuatu yang ingin dicurahkan kepada saya. Ada apa Bu Heti? Ya, ya Pak Fian, begini. Saya akhir-akhir ini kesulitan dan bingung menghadapi anak-anak yang pada saat jam pelajaran saya, terutama pelajaran di saat jam terakhir. Jadi cuaca panas, kemudian anak-anak itu karena banyak kegiatan juga di pondok, begitu kan, anak-anak Iya, mungkin di pondok iya Bu. sering tidur di dalam kelas saat jam pelajaran, mereka mesti ngantuk dan kurang bersemangat, seperti itu Pak Fian. Jadi saya sudah menggunakan diskusi juga, tapi kok masih tetap seperti itu Pak Fian. Jadi saya itu bingung, ini bagaimana mau saya ajak pembelajaran itu seperti apa. Saya itu merasa kesulitan seperti itu Pak Fian. Mungkin dengan curhat dengan Pak Fian mungkin bisa Iya. mendapatkan solusi seperti itu Pak. Nggih, sepertinya memang anak-anak atau peserta didik panjenengan itu atau peserta didik kita itu memang melakukan hal yang sedemikian yang seperti panjenengan aturkan tadi. Ada beberapa hal alasan Bu ya. Tentu pasti ada hal, dan alasan itu antara satu murid dengan yang lainnya itu tentunya tidak sama. Tapi dari hal tersebut tidak mengurangi semangat Ibu untuk selalu mengabdi kepada anak-anak, untuk mengantarkan anak-anak sampai ke pintu kesuksesan. Nah, kira-kira Ibu Heti, dari hal yang panjenengan sampaikan tadi, pada saat ini posisi panjenengan itu dalam pembelajaran yang mungkin menurut panjenengan saat ini masih belum maksimal, itu posisi panjenengan saat ini pada angka berapa kalau pada skala 1 sampai 10 Bu Heti? Ya, baik Pak Fian. Kalau dinilai dengan rentang angka 1 sampai 10 itu tentang 6 seperti itu Pak. Jadi masih sangat kurang ya. Bagaimana cara menumbuhkan semangat, dan anak-anak itu tidak tidur pada saat jam pelajaran saya. Jadi masih di angka 6 gitu Bapak. Jadi itu merupakan nilai yang bisa dikatakan di tengah-tengah Bu ya, bisa di tengah-tengah, bisa Iya. dikatakan tidak begitu ke bawah, tidak juga begitu ke atas. Tapi angka 6 atau nilai 6 itu adalah modal panjenengan yang nanti harus dikembangkan menjadi sesuatu yang nilai itu meningkat Bu. Jangan justru nanti trik yang panjenengan lakukan nanti menjadi modal itu masih justru ke bawah, atau istilah orang itu menurun atau bangkrut dalam istilah Iya. perdagangan seperti itu. Tapi tetap semangat Bu, dengan modal itu kita kembangkan dan tingkatkan nilai atau angka tersebut. Bu Heti, kira-kira dari nilai 6 tadi pada posisi saat ini, tentunya ada dong rencana Ibu ke depan untuk sesuatu tujuan yang akan dicapai dalam hal untuk mengatasi mungkin permasalahan atau kegalauan hati Bu Heti terhadap pembelajaran yang saat ini terjadi di kelas panjenengan. Oke. Pak? Mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid juga menyenangkan. Salah satunya akan saya ajak anak-anak itu belajar di luar ruang kelas. Jadi anak-anak saya ajak mungkin menikmati alam juga, kemudian menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan. Mungkin misalnya pada waktu saya mengajar tentang volume bangun ruang seperti itu, mungkin anak-anak saya ajak begitu nggih, saya ajak keluar di luar kelas, kemudian saya ajak bagaimana menghitung volume,
menghitung luas permukaan benda yang ada di sekitar mereka. Mungkin nanti mereka bisa mengambil botol atau bekas susu, kotak-kotak bekas susu seperti itu. Mungkin dengan seperti itu anak-anak juga akan aktif. Jadi anak-anak gerak, otomatis dengan anak-anak bergerak, kinestetiknya juga main. Nah, anak-anak tidak mengantuk lagi. Mungkin seperti itu Pak Fiannya yang bisa saya lakukan. Itu kira-kira rencana yang sangat bagus Bu menurut saya dan luar biasa. Tapi Ya. memang tentunya di dalam rencana kita itu apa ya istilahnya, mungkin nanti ada kendala-kendala Bu ya, ada kendala-kendala yang mungkin di luar batas apa ya pemikiran kita atau yang tidak kita inginkan lah Ibu Heti. Ya. Nah, kira-kira Ibu Heti juga harus mensiasati atau punya plan yang B atau plan yang ke C. Kira-kira nanti ketika anak-anak itu diberikan rencana, aksi atau apa ya trik jitu dari ibu yang dikatakan tadi bahwa belajar di luar kelas, mungkin juga diberikan secara permainan game yang sehingga membuat kantuk anak-anak atau rasa bosan anak-anak itu mungkin bisa menghilang atau bahkan mereka lebih semangat lagi ingatan Bu. Nah, kira-kira Bu Heti, kira-kira mungkin selain yang dikatakan Bu Heti tadi, yaitu di beberapa opsi-opsi atau di beberapa rencana tadi, bahwa Bu Heti juga harus memiliki plan yang lain kira-kira ketika nanti apa itu namanya plan yang dikatakan Bu Heti tadi belum dianggap Belum berhasil maksimal gitu atau ya. belum berhasil gitu Bu Heti ya. Tentunya kita juga Ya. harus memiliki plan yang lainnya. Kira-kira apa Bu Heti nanti dari plan yang lain selain dari yang diplankan di A atau sebelumnya tadi Bu Heti? Ya, baik Bapak. Mungkin apabila cara seperti itu kurang maksimal ya Pak ya, Yeah. kurang maksimal, nanti bisa diadakan pembelajaran dengan menggunakan game. Jadi mungkin pada saat pembelajaran matematika ada game-game yang seru gitu, jadi saya harus lebih membuat inovasi dalam pembelajaran. Terus kemudian nanti saya juga bisa berkolaborasi dengan mungkin teman sejawat yang sama seprofesi mengajar pendidikan matematika misalnya, jadi membuat game yang menyenangkan agar anak-anak itu juga tidak bosen, akhirnya tidak ngantuk pada saat jam pembelajaran, terus mereka juga dapat aktif mengikuti pembelajaran sehingga pembelajaran itu dapat berhasil secara maksimal. Mungkin bisa saya lakukan seperti itu Pak nggih nantinya untuk kedepannya. Oke, nggih Bu Heti, saya melihat dari gestur pembicaraan Bu Heti itu sangat bersemangat sekali untuk memperbaiki dalam hal pembelajaran agar anak itu lebih apa ya, lebih semangat lagi dan pembelajaran itu lebih hidup. Dan tentunya saya harus sangat semangat, Pak. dan tentunya Oke. saya sangat mengapresiasi apa yang akan dilakukan Bu Heti, dan nanti saya juga akan apa ya istilahnya memberikan bantuan lah mungkin dalam rencana-rencana yang akan Bu Heti lakukan. Terus gini Bu Heti, lalu ketika panjenengan saat ini atau rencana yang akan jenengan lakukan itu yang tadi dijelaskan Bu Heti di awal bahwa ada plan A, ada plan B, nggih. Lalu ketika sudah menjalankan plan atau rencana tersebut, kira-kira dari modal 6 tadi Bu Heti, dari modal 6 tadi, panjenengan menginginkan pada rentan 1 sampai 10 itu meningkat ke angka berapa atau ke nilai berapa Bu Heti kira-kira? Ya, baik Pak. Kalau saya menginginkan itu bisa mencapai ke skala 10 ya. Jadi Wah, luar bisa biasa. memaksimalkan apa ya potensi-potensi yang ada agar pembelajaran itu
bisa maksimal dan bisa mencapai ke skala 10. Memang memerlukan pemikiran yang ekstra, Iya, memang memerlukan pemikiran yang ekstra untuk dapat membuat anak-anak itu semangat dan iya, tidak mengantuk pada jam-jam rawan, yaitu jam-jam siang hari begitu nggih Bapak. betul Bu, betul sekali dan saya sangat Iya, saya harus belajar banyak dengan panjenengan ini, semangatnya yang luar kita biasa. sama-sama Ya, belajar ya. Iya karena Pak. panjenengan menginginkan dari modal 6 tadi menjadi nilai atau Iya, apa ya istilahnya, beruntung atau untung dalam istilah jual itu untung 4, untung 4. betul. Dan itu sangat luar Iya, biasa. Dan tentunya dari apa nggih, rencana aksi tadi sampai panjenengan menginginkan nilai yang sangat maksimal itu memang memerlukan semangat dan upaya yang sangat luar biasa. iya. Nah tentunya nanti juga panjenengan harus Keras istilahnya pemikiran iya ikhlas untuk anak menjalani itu ini lebih ya. aktif. Lebih aktif kepada Iya, anak dan iya, dan harapannya sebisa mungkin termasuk saya dan guru yang lain Bu Heti, iya. bahwa saya sudah mengurangi, bahkan saya tidak melakukan kekerasan atau hukuman fisik ketika anak itu mungkin tidur di kelas saat pembelajaran saya. Ya kami memaklumi karena memang latar belakang atau basic anak-anak itu kan berbeda Bu ya, mungkin ada yang membantu orang tuanya bekerja malam hari Beda-beda. dan sebagainya. Kita harus memaklumi itu dan kita harus mengorek lebih apa sih penyebabnya dari anak tersebut melakukan mungkin tidur di kelas dan sebagainya gitu Bu. Lalu Bu Heti, Iya, gini Bu Heti, iya. kira-kira Bu Heti dari apa yang disampaikan Bu Heti tadi, uh, apa sih kira-kira keberhasilan atau sesuatu yang dianggap berhasil dalam menerapkan pembelajaran yang disampaikan Bu Heti tadi itu bagaimana? Keberhasilan itu yang seperti ini atau yang seperti apa? Itu menurut panjenengan itu yang bagaimana Bu? Oke, baik Pak. Kalau menurut saya sebuah keberhasilan dalam pembelajaran pada permasalahan saya ini yaitu anak-anak tentunya pada saat jam pelajaran saya tidak mengantuk lagi, mereka Mm-mm. dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias, dengan semangat, dan tidak ada yang Iya, malas-malas, tidak ada yang loyo-loyo. iya, Mereka intinya aktif semuanya, itu menurut saya keberhasilan dalam pembelajaran nantinya yang akan saya berikan seperti itu Pak. Jadi mereka menerima dengan semangat dan juga rasa antusias seperti itu Pak. iya, iya, iya. Jadi dengan pembelajaran yang mereka juga gerak, mereka juga aktif mungkin mencari bahan barang, bahan bekas minuman untuk dihitung volumenya, atau Iya, mereka nanti bisa saya ajak permainan. Nah, dengan iya, seperti itu kalau anak-anak sudah merasa senang, mereka merasa nyaman, mereka merasa istilahnya betah mengikuti pembelajaran saya, itulah nilai keberhasilan dari proses yang telah saya rencanakan seperti itu Pak Fian. iya. Jujur Bu, mungkin ya dari perbincangan ini nanti saya akan juga sedikit banyak menerapkan apa yang disampaikan Bu Heti ya. Kita sama-sama Ya, belajar bersama bahwa memang seharusnya dalam pembelajaran matematika yang mungkin dianggap sebagian anak itu membosankan, apalagi di jam-jam kosong itu kita harus cekatan dalam menggunakan memberdayakan barang yang ada di sekeliling kita untuk pembelajaran yang saat banyak itu belajar. kita lakukan, entah itu apa sesuai dengan materi kita seperti itu. Dan harapannya nanti guru-guru juga teman-teman pendidik juga bisa melakukan hal yang sama dan sebagainya. Lanjut Bu Eti, Iya Bapak. lanjut Bu Eti bahwa Ya, itu adalah keberhasilan yang menurut Bu Eti, anak-anak merasa nyaman, anak-anak merasa tidak ngantuk lagi, gembira, dan bisa menerima pembelajaran dengan baik dan sebagainya. Lalu gini Bu Heti, setelah tadi ukuran keberhasilan, bahwa tentunya ada dong Bu Heti ya, terkait dengan siapa atau adakah peran orang lain dan peran itu berbentuk apa untuk mencapai tujuan Bu Heti yang dari nilai 6 tadi menuju nilai 10 ini Bu Heti. Kira-kira apa Bu iya. Heti?
Ya, baik Bapak. Ya. Tentunya peran ataupun dukungan dari orang-orang di sekitar itu sangat Iya. perlu sekali, Pak. Terutama Betul. untuk kepala sekolah, jika Mm-mm. saya harus mendapatkan dukungan atau motivasi Mm. tentang apabila nanti pada saat saya jam pelajaran, kemudian anak-anak saya ajak keluar kelas. Nah, Mm-mm. itu ya semoga juga mendapat dukungan dari pihak sekolah, tentunya yang utama dari kepala sekolah dan juga bapak ibu guru yang lain begitu ya. Mm-mm. Dan saya juga akan istilahnya berkolaborasi juga dengan teman yang Betul. Ya. sama mengampu mata pelajaran yang sama dengan saya untuk Mm-mm. membuat bagaimana pembelajaran yang dapat membuat murid itu senang, membuat murid itu Mm-mm. aktif seperti itu. Saya akan lebih apa ya, mengorek ide-ide dari mereka-mereka mungkin yang sudah lebih Senior ya, lebih tahu, berpengalaman ya. senior, lebih pengalaman dari saya seperti itu Pak. Mm-mm. Ya Bu, saya pun juga setuju ketika saya juga mengalami hal yang mungkin sama dengan Bu Heti yang rasakan saat ini. Saya juga Ya, selalu bercurah pendapat atau bertukar pendapat dengan yang lain, terutama adalah kepada kepala sekolah, juga pada ya, teman-teman sejawat atau teman yang seprofesi mungkin di luar lembaga kita, mungkin di apa ya, MGMP atau KKG dan sebagainya seperti itu Bu. Oke, Bu Heti, lanjut Bu Heti bahwa ada juga yang membantu rekan sejawat dan sebagainya bercurah pendapat. Selanjutnya adalah lalu bentuk komitmen yang seperti apa Bu Heti yang oke. diterapkan dalam menjalankan rencana aksi. Ya, jadi bentuk komitmen saya juga akan konsisten dalam Hmm, memberikan inovasi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Saya hmm, akan terus istilahnya menghamba pada anak juga agar betul. anak-anak itu aktif dan tidak mengantuk nggih pada saat Iya, pembelajaran betul, betul Bu. sehingga anak-anak aktif seperti itu Pak. Saya akan melakukan itu dengan konsisten seperti itu Hmm, Pak. ya, eh, sepakat dan setuju Bu, bahwa kita harus melakukan sesuatu kebaikan atau evaluasi dari sesuatu yang kita lakukan itu juga harus konsisten, merefleksinya gitu juga harus konsisten atau berkelanjutan atau berkesinambungan Bu ya, agar apa nanti yang sudah baik di kita dan di anak itu tidak terpotong atau istilahnya tidak hilang lalu kita mulai dari awal lagi dan sebagainya seperti itu Bu. Iya, iya Bapak. Ya, Nah, oke. dan itu ya sangat 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 bagus dan menginspirasi saya sih Bu, bagi pribadi saya. Lalu gitu Bu, selanjutnya adalah eh, karena tadi di awal memang saya mengatakan Bu ya, karena saya ada ekstra sebentar lagi ini mungkin ya barangkali 2 sampai 5 menit lagi saya harus mulai ekstra, dan saya juga sama kasusnya, saya tidak boleh meninggalkan anak-anak dengan alasan apapun Benar. karena memang komitmen kita bersama bahwa kita harus menghamba kepada anak dan tidak boleh meninggalkan anak dengan alasan apapun terkecuali memang Ya, Bapak. alasan itu bisa dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, karena memang waktu yang tidak memungkinkan Bu Heti, kira-kira dari pertemuan kita pada siang hari ini yang mungkin bisa dikatakan singkat ini, kira-kira apa yang didapatkan dari Bu Heti dari pertemuan ini Bu? Ya, baik Bapak. Pada hari ini saya sangat senang sekali akhirnya saya dapat menemukan ide-ide Ya. bagaimana cara agar pembelajaran itu menyenangkan, agar anak itu nanti tidak ngantuk lagi, tidak malas lagi pada Hmm. saat jam pelajaran saya. Seperti itu Pak. Hasilnya sangat luar biasa hari ini ya Pak, dari perbincangan Alhamdulillah, kita. alhamdulillah. Jadi artinya Iya, dalam perbincangan kita siang hari ini itu memberikan apa sangat ya, membawa sama-sama manfaat. memberikan manfaat Iya, masing-masing Bu ya. Nah tentunya nanti saya selaku teman Bu Heti, ilmu yang baik ini atau apa pengalaman yang baik ini mungkin tidak hanya putus pada kita saja Bu ya,
Kita Ya, Pak. berkomitmen bersama-sama untuk bisa mengimbaskan dan menerapkan ini kepada anak didik kita, juga kepada rekan-rekan guru kita, agar pendidikan di lembaga kita ini semakin lebih baik lagi dan tentunya maju serta bisa mengantarkan anak-anak didik kita sampai ke suksesan, baik nanti dalam bekerja atau mungkin kuliah atau dalam bentuk yang lain. Saya rasa Ya, cukup atau ada lagi Bu Heti? cukup Pak. Terima kasih banyak atas waktunya yang diluangkan untuk saya. Nggih, sami-sami Bu Heti. Kalau memang sudah dirasa cukup, saya mohon undur diri. Saya akan melanjutkan aktivitas untuk mendampingi anak-anak di ekstra. Ngoten nggih Ya, Bu Heti. ya, terima Nggih. kasih. Selamat Nggih. siang. Siang Mbak, siang sama-sama.